Halo teman-teman, dengan Kak Vino kembali di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dimensi 3. Kita akan fokus pada soal-soal tentang limas yang sering dimunculkan di soal ya. Kita lihat soalnya seperti ini. Diketahui limas segi 4 teraturan TABCD dengan AB 4 cm dan rusuk tegaknya 6 cm. Hitung tinggi limas, jarak T ke AB, jarak C ke AT, sinus sudut antara TD dengan alas, dan kosinus sudut antara TAB dengan TCD. Ini adalah limas segi 4 beraturan. Kita akan bahas menjadi dua bagian ya. Jadi kita punya limas segi 4 beraturan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa rusuk alasnya adalah 4 dan rusuk tegaknya 6. Rusuk tegak itu ini ya teman-teman. Nah kalau kita mencari tinggi limas, mungkin teman-teman bisa mencari seperti ini dulu ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini misalkan O, di sini P, seperti itu ya. Nah, ini rusuk alasnya 4, berarti di sini 2 ya. Sehingga kalau kita mencari TP itu mestinya adalah akar 6 kuadrat dikurangkan dengan 2 kuadrat. 36 dikurangi 4 kita dapatkan akar 32 atau 4 akar 2. Nah, setelah itu kita bisa mencari TO ya. TO itu berarti adalah TP kuadrat dikurangi PO kuadrat. Ya. TP itu adalah 4 akar 2 kuadrat dikurangin PO kuadrat adalah 2 kuadrat. Jadi kita dapatkan 32 dikurangin 4, kita dapatkan 2 akar 28 atau 2 akar 7. Ini sudah menjawab tinggi limas. Ya. Kemudian kalau jarak T ke AB. Nah, jarak T ke AB itu kita bisa melihat segitiga TAB aja, teman-teman. TAB. Ya, tentunya TA ini 6 dan AB 4. Jadi kalau ditanyakan jarak T ke AB itu sebenarnya sederhana aja. Teman-teman tinggal mencari ini. Ya. Jadi misalkan ini X, nah kita mau mencari TX-nya itu. Ya. Ingat ini adalah 4, berarti ini berarti 2, ini 2 ya. Sehingga kalau kita mencari TX berarti akar 6 kuadrat dikurangin 2 kuadrat. Ya ini kita ulang lagi kan, jadi sama saja sebenarnya, cuman supaya teman-teman lebih ngerti aja. Oke, berikutnya jarak C ke AT. C ke AT. Nah, kalau C ke AT kita bisa buat segitiga CAT-nya ya. CAT ini kita buat T-nya di atas, ini A, ini C. Dan pastinya ini adalah sama. Ya, ini 6, ini 6. Kemudian AC itu adalah 4 akar 2 karena ini adalah diagonal ya. Nah, pertanyaannya adalah CAT, C ke AT. Sebelumnya mungkin kita bisa buat dulu. Ini kalau kita ambil CAT, tengah-tengah ini adalah TO, teman-teman. Ya, karena ini kan CAT itu pasti kalau digambar seperti ini ya. Ya, CAT kalau kita buat dalam bentuk gambarnya utuh seperti ini, nah ini CAT kan, bukan berarti tengah-tengahnya adalah TO. Nah nanti yang mau ditanyakan adalah jarak C ke AT di sini. Oke ya. Nah caranya adalah dengan perbandingan luas saja gitu ya. TO itu kita sudah punya 2 akar 7. Nah jadi kita bisa gunakan AC kali TO sama dengan AT dikalikan ini ya. Ini misalkan kita anggap Y dikalikan CY. Nah, CY-nya yang mau dicari kan. Jadi AC-nya 4 akar 2, TO-nya 2 akar 7, lalu AT-nya 6, CY-nya kita mau cari. Ya, sehingga di sini kita dapatkan 4 kali 2 itu 8 akar 14 per 6. Atau kalau kita bagi 2 menjadi 4/3 akar 14. Ini adalah jarak C ke Y. Seperti itu. Berikutnya tentang sudut. Ya, sudut antara TD dengan bidang alas. Ya, tentunya tidak terlalu susah karena TD terhadap bidang alas itu adalah dari satu rusuk tegak terhadap bidang alas. Jadi rusuk pasti sudutnya ini ya. Teman-teman bisa menggambarkan saja dengan konteks gini aja teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita sudah punya TO kan, ini TO, ini D.
Nah, sudutnya ini ya. Nah, di sini TD itu 6, lalu DO itu adalah 2 akar 2. Kemudian tadi TO kita sudah cari 2 akar 7. Seperti itu ya. Nah, artinya kalau kita mencari sinus alfa, ya tinggal kita berikan depan per miring. Jadi kita dapatkan 1/3 akar 7. Nah, sedangkan yang kedua adalah sudut atau kosinus sudut antara TAB dengan TCD. Nah, itu adalah sudut antara dua bidang yang saling berseberangan ya, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa membayangkan dengan konsep seperti ini. Ini saya gambarkan lagi limasnya, tetapi urutan hurufnya nanti saya balik. Ya, supaya teman-teman bisa membayangkan konteksnya. Jadi misalkan ini T, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, kalau sudut antara TAB dengan TCD, itu kita ambilnya adalah ini. Kita ambil garis di sini, tengah-tengah. Lalu kemudian di sini juga diambil garis tengah-tengah. Kemudian ini kita buat segitiga. Ya. Seandainya ini ada titik P, ini ada titik Q, nanti di tengah-tengah adalah O ya. Nah, di sini segitiganya kita bisa gambarkan tersendiri T, P, Q. Di mana PQ itu pasti rusuk alas, sedangkan TP, ya TP tadi sudah kita cari ya, TP itu adalah tinggi dari masing-masing segitiga ya. Tadi kita mencari itu berarti berapa ini tadi 6 kuadrat 36 dikurangi dengan 2, 4 akar 2 ya. Ya, sepertinya itu 4 akar 2 ya. Oke. Nah, dari bagian itu yang ditanyakan adalah kosinus antara ini dengan ini. Jadi artinya ini adalah seperti ini ya sudutnya. Nah, ini adalah segitiga sembarang yang kita nggak tahu. Jadi kalau segitiga sembarang, untuk mencari sudut kita bisa gunakan aturan kosinus. Sudut yang ada di depannya adalah 4, berarti 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat minus 2 kali 4 akar 2 kali 4 akar 2 cos alfa. Jadi di sini 16, ini 32 ditambah 32 minus ini 32 dikalikan 2, 64 cos alfa. Jadi kalau gitu di sini 64 cos alfa sama dengan 32 ditambah 32 itu 64 dikurangi 16. Kita dapatkan 48 sehingga cos alfanya adalah 48/64 atau 3/4. Seperti itu ya. Karena ini adalah segitiga sembarang. Nah, ini beberapa contoh soal yang sering dilimas. Ya, ini limas segi 4 teman-teman ya. Nah, kemudian kalau limas segitiga atau kita kenal dengan tetrahedron. Diketahui tetrahedron TABC dengan rusuk 12 cm. Hitunglah jarak TKAB, lalu TKABC, A ke TE, dan seterusnya ya. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, ya jadi ini kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Tetrahedron itu bangunnya terdiri dari segitiga sama sisi semuanya ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan tetrahedron itu kalau dibuka jaring-jaringnya dia akan berupa bentuk seperti ini. Ya, jadi ini alas, ini adalah sisi-sisi tegaknya. Nah, kalau kita ditanyakan jarak T ke AB, tentunya itu sederhana saja karena ini segitiganya adalah segitiga sama sisi semua. Sehingga kalau ini T ke AB, ya berarti kita tinggal mencari saja tingginya. Ini 12, 12, 12, ini bisa kita tarik 66. Nah, untuk mencari ininya berarti kita bisa cari 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Seperti itu ya, 144 dikurangi 36, kita dapatkan 108 atau 6 akar 3. Itu jarak T ke AB. Nah, kemudian kalau T ke AB C, ini digambarin udah jelas. Jadi kita tuh mau mencari ini ya, TP, ya, TP. Oke, nah di sini teman-teman yang perlu teman-teman ngerti adalah ini DP banding PC itu pasti 1/2.
Karena kalau tetrahedron itu dia akan jatuh di titik berat. Sehingga DP itu pasti sepertiganya dari DC. Nah, DC itu ukurannya pasti sama dengan X tadi, karena ini adalah tinggi segitiga. Jadi 1/3 dikalikan 6/3 itu kita dapatkan 2/3. Sehingga kalau kita mau mencari TP, itu kita bisa gunakan TD kuadrat dikurangi DP kuadrat. TD-nya itu adalah 6/3. Ya, ini sebenarnya X ini kan TD ya. Ini D. Ini TD ya. TD-nya itu adalah 6/3 kuadrat dikurangin dengan DP-nya 2/3 kuadrat. Sini kita dapatkan 108 dikurangi 12 atau akar 96 itu sama aja 4/6. Ya, itu jarak T ke ABC. Kemudian yang berikutnya adalah jarak A ke TE. A ke TE ini udah bisa ada gambarnya seperti itu ya. Nah, jarak A ke TE ini kalau teman-teman gambarkan dulu segitiganya. Ya. Ini T, ini A, ini E. Ya. Tentunya TA itu adalah 12. Kemudian TE itu adalah 6/3. Dan ini juga 6/3 ya, karena sama kan, AE dengan TE itu pasti sama. Nah, pertanyaannya nanti adalah jarak A ke TE. A ke TE itu ke sana, teman-teman ya. Nah, tapi yang jelas teman-teman bisa mencari tinggi ini juga kan. Ini kan jelas bisa dicari kan. Karena ini kan setengah-setengah ya, 6 dan 6. Jadi misalkan ini kita kasih simbol X, kita akan mencari dulu EX-nya itu adalah akar 6/3 kuadrat dikurangin 6 kuadrat. Nanti ketemu 6/2 nih teman-teman EX-nya. Nah, kita bisa cari dengan perbandingan luas kan. Jadi AT dikalikan dengan EX itu sama dengan TE dikalikan dengan A ini ya. Jadi misalkan ini kasih apa ya, Y gitu ya. AY. Nah, yang mau dicari adalah AY-nya itu kan. Jadi AT-nya 12, EX-nya 6/2, lalu kemudian TE-nya adalah 6/3, kita kalikan AY. Sehingga di sini kita dapatkan AY-nya adalah 12/2 dibagi akar 3 ya. Kalikan akar 3/3, kita dapatkan 4/6 cm. Seperti itu. Ya. Kemudian jika kita ditanyakan sudut antara TD dengan alas, jika D adalah titik tengah AB. Ini sudah ada gambarnya sama ya. Jadi kalau sudut antara TD dengan alas ya sebenarnya kalau kita sudah punya ukuran-ukuran yang tadi sudah sederhana banget nih teman-teman. Jadi di sini kita bisa gambarkan TDP kan. Sudutnya langsung ini. Ya. Nah, tadi sudah kita cari kan TD itu 6/3. Kemudian ini adalah 2/3. Di sini TP-nya tadi sudah kita cari. Sebentar saya mundur sedikit ya. Jarak T ke ABC tadi TP 4/6 ya. Oke. Ini 4/6. Nah, sehingga kalau ditanyakan sudut itu kita nggak tahu mau mencari sinus, kosinus, atau tangen. Jadi teman-teman bisa bebas ya. Misalkan kita gunakan tangen gitu ya. Tangen alfa berarti kan depan per samping. 4/6 per 2/3 boleh ya. Jadi ini kita dapatkan tangannya adalah 2/2. Nah, artinya sudutnya kita bisa bilang sebagai arc tangen 2/2. Seperti itu. Nah, lalu kalau yang kedua kosinus sudut antara TBC dan TAB. Ya, TBC dan TAB. Jadi ini artinya pokoknya kita tuh mau mencari sudut antara dua bidang seperti itu ya. Nah, kita gambarkan dulu saja tetrahedronnya satu kali lagi ya. TBC dan TAB. Mungkin kita bisa supaya lebih terlihat
ya, TAB dan TBC. Misalkan di sini A, B, sini C. Nah, kalau teman-teman mencari sudut antara TAB dan TBC, ya, maka ini sebenarnya yang mau dicari adalah ini, teman-teman. Tengah-tengah ini dengan tengah-tengah ini. Nah, ini kan bangun TBC, maaf, saya ada yang salah ya, TAB dengan TBC. TAB dengan TBC. Berarti supaya ketemunya itu bagus, maka hurufnya saya pindah aja ya. TAB dengan TBC. TAB, jadi yang ada itu adalah T-nya ya. T, di sini T-nya tak kasih di sini aja. B-nya di sini A, di sini C. Nah, sama aja ya, karena ini sebenarnya dibolak-balik kan bidangnya sama semua nih teman-teman ya. Nah, jadi TAB dengan TBC. Nah, sudutnya adalah yang ini kan. Kita bisa berikan nih sudutnya ini teman-teman. Nah, di situ. Sudah, ini tinggal kita gambar aja nih teman-teman. Jadi, kita bisa menggambarkan segitiganya ini seperti itu ya. Ini A, ini misalkan kita kasih S gitu ya. Ini S, ini C, kasih S biar dingin ya. Nah, ini alfa. Nah, kita masukkan angka-angkanya. AC itu adalah tadi 12 ya. Kemudian ini tadi kita sudah ambil ketemu 6 akar 3 dan 6 akar 3. Nah, ini adalah segitiga sembarang, jadi kita bisa gunakan segitiga prinsip aturan kosinus ya. 12 kuadrat sama dengan 6 akar 3 kuadrat ditambah 6 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 6 akar 3 kali 6 akar 3 cos alfa. Jadi ini kita bisa dapatkan 108 ditambah 108, kemudian ini 216 cos alfa, maka 216 cos alfa sama dengan ini 216 dikurangi 144, kita dapatkan 72. Sehingga cos alfanya 72 dibagi 216 adalah 1/3. Seperti itu ya. Ini soal-soal yang sangat sering dikeluarkan untuk soal limas. Selanjutnya nanti kita akan bahas soal-soal yang sering dikeluarkan untuk konteks balok ya. Oke, seperti itu teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.